Jangan nyerang saya ya. Saya ini baik loh, ini mau bantu kamu di sini. Nanti kalau kamu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani, dan saya ditemani sama mas kameramen yaitu Mas Foto. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya. Anginnya kencang banget mas. Saya berada di area pegunungan. Tepatnya lagi saya berada di pinggiran perkebunan warga. Banyak sekali mitos yang saya dapatkan di tempat ini mas. Jadi saya akan menguak di sini ya. Kita nggak jauh dari sungai, nggak jauh dari pertambangan. Nggak tahu pertambangan apa. Pernah ada mas seorang perempuan yang meninggal dengan cara diperkosa secara bergilir dan dibunuh secara mengenaskan. Dibunuhnya itu dalam keadaan masih hidup ya, bukannya udah mati terus dibunuh, tuh enggak, masih hidup terus dibunuh, dipukulin atau diapain, saya juga kurang paham. Intinya si perempuan ini secara mengenaskan mas, dan dibuang di area ini. Saya kurang tahu ya tempatnya ada di mana, dan yang jelas arwah si perempuan ini penasaran mas, karena tidak dikuburkan, karena tidak ditemukan juga, hanya dibuang, mungkin kemakan sama binatang buas ataupun mungkin mereka buangnya di aliran sungai juga, saya kurang paham. Dan di sini saya akan mencari arwah tersebut. Semoga saya bisa bertemu. Saya akan coba untuk menenangkan dia, mengembalikan dia ke alamnya. Dan buat mas kameramen, tentang hal ini apa tanggapannya mas? Kalau arwah penasaran pasti dia jahat makanya. Jahat ya, tapi kita nggak boleh mandang dia dari segi negatifnya aja mas. Karena apa? Dia nggak pandang dulu makanya. Iya, tapi karena orang itu jangan keadaan dendam soalnya sih makanya. iya, tapi mungkin Kita harus hati-hati itu makanya. iya. Dan di sini ya, saya akan menceritakan sedikit mas dengan omongan mas Wasoto, bahwa dia bisa aja menilai kita dari hati kita yang ingin menolong dia mas. Karena di sini kita penelusuran, punya niat baik untuk membangkitkan arwahnya dan kita memindahkan dia ke tempat yang lebih layak lagi. Insya Allah dia nggak bakal sih jahat ke kita. Kan tadi kita bisa, kan waktu itu saya pernah bilang ke Mas Woto juga, kita bisa bersahabat, kita bisa bermusuhan, tergantung sikap dia ke kita mas. Makanya Dalam cium bau kuburan nggak makanya. bau kuburan, Iya makanya. tanah kuburan Iya makanya. sedikit mas. Coba kita cek ke sebelah kanan. Padahal bukan kuburan ya makanya. Iya, saya akan, Ini tercium jelas makanya. iya, saya akan coba ritual untuk permintaan izin dulu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Terpanggil juga. Punten, assalamualaikum. Aku nggak minta apa-apa dari kalian. Di sini aku hanya ingin membuktikan apa yang dibilang sama masyarakat sekitar sini, bahwa sosok seperti panjenengan sering meresahkan warga. Dan di sini saya mau minta petunjuk di manakah si perempuan yang dibuang karena dibunuh secara mengenaskan di tempat ini. Karena saya merasa ingin menolong si perempuan ini. Punten, pertolongannya tolong dibantu seikhlas kalian aja. Astagfirullahaladzim. Dengar deh perempuan tawa mas. Allahu Akbar. Asap putih keluar dari pohon ini mas. Mana makanya? Asap putih.
Jelas di kamera, jelas di kamera. Asap putih. Allahu Akbar. Mungkin si penghuni tempat ini mulai keluar dan tiba-tiba Saya terganggu Bapak nih. mungkin dan tiba-tiba tenggorokan saya sakit dan saya merasa sanggukan karena badan saya sudah terserang, sudah terganggu juga badan saya, tampaknya sangat sekali mas. Terus gimana Bapak nih? Kita harus cari bener-bener, bahkan kita harus jalan satu-satunya kita pemanggilan agar si perempuan yang menjadi korban tempat ini terpanggil, karena kalau tidak seperti itu kita nggak bisa menemukan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, la ilaha Muhammad Rasulullah mas. Ada apa Bapak nih? Di atas tadi di sana saya melihat seperti ada potongan kepala terbang di sana mas, pohon. Mana Bapak nih? Ya zoom coba Bapak nih. Coba di zoom. Mana Bapak nih? Itu mas, pohon mas, di zoom mas. Gak kelihatan mas? Gak kelihatan di kamera Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kita langsung cari aja teman-teman. Semoga pencarian saya berhasil malam hari ini. Ini Bapak nih. Mas kameramen, terdengar ada suara bebek mas? Terdengar Bapak nih? Terdengar jelas ya. Coba cek sebelah kiri mas. Sebelah kiri. Ada apa sih Bapak nih? Nggak ada apa-apa ya. Belakang mas, belakang. Kosong. Gak ada apa-apa, Bapak nih. Sebelah sana. Kosong ya. Gak ada apa-apa, Bapak nih. Atas mas. Bapak nih ngerjain saya atau gimana Bapak nih? Bukan ngerjain mas kameramen. Lagi mastiin aja kondisi di sini mas. Katanya mau pemanggilan Bapak nih. Ini mau lagi pemanggilan. Bantu doa ya mas. Astagfirullah. Kecium bau amis mas, tercampur sama bau bunga. Coba cek di belakang. Iya. Kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sosok lagi yang mau datang mas di jalan mas. Bentar lagi datang di depan kita. Punten, silahkan keluar, nggak usah malu. Di sini saya hanya niat membantu, bukan menyakiti. Kita bisa bersahabat. Aku ingin membantu kamu. Tolong keluar, tunjukkan dirimu di kamera. Astagfirullahaladzim. Mungkin Bapak nih. Iya, tapi ini yang keluar bukan yang kita cari mas. Ini bukan sosok perempuan yang kita cari. Tunjukkan di mana temanmu. Saya tahu mereka ada di sekitar sini. Tunjukkan. Astagfirullahaladzim, hilang mas. Allahu Akbar. Ini energi kuat sekali dari sebelah kiri mas. Dari sebelah sini sangat kuat sekali. Sebelah kiri ya mas ya. Allahu Akbar. Kenapa Bapak nih? Astagfirullahaladzim mas, depan mas. Depan mas. Depan mas. Itu Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Itu Bapak nih. Perempuan mas. Perempuan. Allahu Akbar. Bawa itu mas, bawa cangkul. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini kok bolong ya mas ya. Ini lagi itu mas, nggali kuburan dia sendiri mas. Bukan begitu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini sebenarnya mukanya hancur sekali teman-teman. Punten saya mau tanya.
Ini gali kuburan kamu. Buat apa? Jadi benar teman-teman, karena matinya itu nggak dikuburkan dengan layak ya, hanya dibuang, nggak sempat dikuburkan. Jadi dia itu gentayangan arwahnya. Benar yang diceritakan sama warga, dia menggali kuburannya sendiri untuk memendam dirinya sendiri, bukan begitu? Astagfirullahaladzim. Lepaskan cangkulnya. Kamu nggak harus kayak gini juga ya. Lepaskan. Saya bisa, astagfirullahaladzim, nggak boleh mas. Dengarkan kata-kata saya ya. Saya tahu masa lalu kamu kelam, kamu meninggal dengan cara yang nggak wajar, tapi saya bisa membantu kamu, memindahkan kamu dari tempat ini biar kamu lebih tenang. Saya keluarin dari tempat ini, mau? Tapi saya minta cangkulnya jangan dipegang terus. Lepasin. Kamu bukan caranya seperti ini. Ini bukan pemakaman ya. Karena kamu itu udah meninggal lama, lebih baik kamu ikutin apa kata saya. Saya pindahin kamu ke tempat yang lebih layak lagi. Mau? Mau ya? Dia di sini ada gimana bapaknya? Kan dia dibunuh mas, terus dibuang ke sini. Mau ya ikutin apa kata saya ya? Sini saya minta dulu cangkulnya. Jadi bapaknya. Iya dia habis, enggak mas, dia habis gali mas. Nih, sekarang saya tutup dulu lubangnya. Enggak mas, jangan nyerang saya ya. Saya ini baik loh, ini mau bantu kamu di sini. Nanti kalau kamu kayak gini, terus-terusan gali kubur kamu di setiap tempat, nanti orang yang punya tanah ini marah karena ini bukan pemakaman, cantik. Ini perkebunan orang, kamu harusnya mikir sedikit dong. Nggak bisa lah. Ini udah rapi. Kamu dapet cangkul dari mana? Oh, punya orang yang di sini sama kamu dipinjam. Boleh lihat muka kamu? Astagfirullahaladzim, nggak boleh mas. Punten ya. Di sini sama siapa? Sendirian. Jangan galiin lubang lagi ya. Pulang aja ya. Mau? Nanti kalau kamu gali-gali lubang terus kamu capek. Kamu kena marah sama orang. Jangan gangguin orang juga ya. Lebih baik kamu nurut apa kata saya sekarang, kamu pergi ke tempat asalmu, jangan kembali ke sini lagi. Yang bilang lalu biarlah berlalu, tentang jasadmu semua biar Tuhan yang mengatur ya. Oke. Assalamualaikum. Dia sebenarnya dendam gak sih bapaknya? Ini sebenarnya dendam sih mas, cuma dia lebih mementingkan kayak nguburin dirinya aja gitu biar lebih layak. Biar tenang ya bapaknya. Biar tenang. Mau ya pergi dari tempat ini? Kamu ikutin apa kata hati saya. Pergi dengan tenang, jangan ada dendam ataupun kebencian, jangan kembali lagi ke sini. Selamat tinggal. Kita bisa jadi sahabat. Awas loh kalau saya kesini lagi kamu masih di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Datang bapaknya. Ya tiba-tiba angin datang dan Atau dia yang datangin angin ini bapaknya. iya benar teman-teman, karena dia merasa udah pengen bener-bener tenang. Lebih baik sekarang kita bantu dia doa mas, kita pindahin dia ke tempat yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa ya mas ya, bantu doa mas. Kenapa mas? Ada yang bisa saya bantu mas? Itu bapaknya jawab bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dengerin apa kata hati saya. Mas kameramen bantu doa juga sebisa mungkin. Pergi dengan tenang. Sampai jumpa. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pergi cantik. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini biarin kita tinggalin aja cangkulnya di sini. Ini Bapak nih. Iya. Kok dia bisa milih tempat ini Bapak nih? Ya mungkin ini Nggak di pemakaman umum atau karena ini Mas Woto, dia tuh jasanya dibuang di area sini gitu. Iya. Oke teman-teman, atau jasadnya dibuang di sungai ini Bapak nih? mungkin Sungai. Mas. Oke teman-teman, udah terungkap ya jelas tentang siapa si perempuan ini, dan dia menampakkan diri dengan lagi gali lubang untuk menguburkan dirinya sendiri. Dan ini saya anggap udah selesai ya Mas ya, masalahnya udah terungkap, udah saya kembaliin ke tempat yang lebih baik lagi. Semoga dia tenang, nggak gentayangan lagi. Iya Buat Bapak nih. kalian yang ada di rumah tetap hati-hati ya, kemanapun kalian berada, baca doa bismillah, jangan salah gaul, biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Mas kameramen, ada yang mau disampaikan? Nggak ada Bapak. Nggak ada ya teman-teman, cukup sekian dulu, saya tutup. Lain waktu boleh disambung lagi. Saya Fandi Ramadhani dan Mas Woto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak nih. Kasih aja Mas.